semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 2. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Monas. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara yang baru merdeka ini menghadapi tantangan besar dalam memperkuat identitas nasional. Salah satu cara untuk membangun rasa nasionalisme dan persatuan adalah dengan menciptakan simbol-simbol yang mewakili perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Presiden Soekarno, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia, memiliki visi untuk membangun sebuah monumen yang akan melambangkan semangat dan tekad bangsa Indonesia. Saya ingin monumen ini menjadi pusat perhatian dan simbol dari kemerdekaan yang baru diraih. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno melontarkan ide untuk membangun monumen besar di pusat Jakarta. Konsep awalnya adalah untuk menciptakan sebuah struktur yang tidak hanya menonjol secara visual, tetapi juga memiliki makna mendalam. Proyek ini dirancang untuk menjadi simbol perayaan kemerdekaan dan kemenangan atas penjajahan. Monumen nasional dibuat oleh arsitek Frederik Silaban. Desainnya menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan elemen modern. Bentuknya yang menyerupai obelisk melambangkan kekuatan dan keteguhan. Puncak monumen yang berbentuk api emas melambangkan semangat kemerdekaan dan perjuangan yang terus menyala. Monas terletak di Lapangan Merdeka, Jakarta, yang merupakan lokasi strategis dan simbolis. Lapangan Merdeka sendiri merupakan pusat kegiatan publik dan administratif. Pembangunan Monas di sini bertujuan untuk menegaskan pentingnya lokasi ini sebagai jantung kehidupan nasional. Pembangunan Monumen Nasional dimulai pada tahun 1961 dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. Proses pembangunan menghadapi berbagai kendala seperti masalah teknis dan finansial. Namun, tekad pemerintah dan dukungan berbagai pihak memastikan bahwa proyek ini berhasil diselesaikan pada tahun 1975. Monumen Nasional diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Peresmian ini menjadi momen penting yang menandai selesainya proyek monumental ini dan menegaskan posisi Monas sebagai simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional. Sejak diresmikan, Monumen Nasional telah berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional, tempat berkumpulnya masyarakat untuk merayakan hari-hari besar dan destinasi wisata penting. Monas juga memiliki museum dan ruang observasi yang menambah nilai edukatif dan rekreasi dari monumen ini. Monumen Nasional memiliki tinggi sekitar 132 meter. Pilar utama Monas berbentuk obelisk yang melambangkan semangat dan kekuatan. Pilar ini terbuat dari beton bertulang dan dilapisi dengan marmer. Puncak Monas terdapat api emas yang terbuat dari kuningan dan dilapisi dengan emas. Api ini melambangkan semangat perjuangan dan kemerdekaan yang tidak akan padam. Monas dikelilingi oleh taman yang luas dan terdapat beberapa fasilitas seperti museum dan ruang observasi. Museum Monas menyajikan berbagai koleksi dan informasi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Monumen Nasional tidak hanya berfungsi sebagai landmark, tetapi juga sebagai simbol nasional yang penting. Monas sering digunakan untuk perayaan hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan acara-acara penting lainnya. Sebagai salah satu objek wisata utama di Jakarta, Monas memerlukan perawatan dan konservasi yang berkelanjutan. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait secara rutin melakukan pemeliharaan untuk memastikan Monas tetap dalam kondisi baik dan dapat terus digunakan oleh masyarakat. Monas telah menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia.
dan memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya dan masyarakat. Monumen ini tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga tempat berkumpul dan beraktivitas bagi masyarakat Jakarta dan pengunjung dari berbagai daerah. Monas terus memainkan peran penting dalam budaya dan sejarah Indonesia, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Monumen Nasional adalah contoh luar biasa dari perpaduan antara arsitektur modern dan simbolisme perjuangan kemerdekaan. Monas tidak hanya merupakan struktur fisik, tetapi juga cerminan dari semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Jalanan Monas mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dan kontribusinya terhadap identitas nasional dan kebanggaan bersama. Mari kita manfaatkan kehadiran Monas sebagai tempat untuk mengenang jasa para pahlawan dan melestarikan semangat perjuangan yang telah membentuk negara kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan Monas dengan baik. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghormati warisan sejarah kita, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian dan pemanfaatan monumen nasional untuk generasi yang akan datang.